Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Abang Asisten Dosen, Bang Mirza dan Bang Sapa. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil identifikasi potensi bahaya di Curug Bidadari, yaitu di Panorama Pinus HJPLN. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Azrina Mutiara Zain sebagai moderator dan Fatih Fauzan sebagai pemateri, Gaisa Fauzia sebagai pemateri, Giri Maulana Sofyan sebagai pemateri, Naila Fiska Nabil sebagai pemateri, dan Zidan Maghribi Ardi sebagai pemateri. Eh, Panorama Pinus terletak di Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang titik letaknya itu di daerah Ciapus. Tempat ini adalah tempat camping yang di bawahnya itu tersedia Curug Bidadari, Panorama Pinus. Topik pembahasan yang akan dibahas itu yang pertama ada potensi bahaya, yang kedua itu penanggulangan, yang ketiga pencegahan, dan yang keempat itu kesimpulan. Selanjutnya, potensi bahaya biologi, mikro dan makro akan dijelaskan oleh Gaitsa dan Fauzan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Azrina selaku moderator. Jadi, saya akan membahas mengenai bahaya biologi. Bahaya biologi yang dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Dan bahaya ini dapat menyebabkan penyakit melalui infeksi langsung setelah masuk ke tubuh melalui makanan, air. Makro adalah bahaya yang berasal dari organisme berukuran besar, seperti dengan membawa kuman, mencemari makanan, dan juga menjadi penyakit. Untuk selanjutnya, boleh di next. Untuk selanjutnya adalah bahaya biologi. Yang pertama adalah pohon tumbang. Di tempat wisata HJP Land dapat menyebabkan pohon tumbang karena banyaknya pohon-pohon tinggi yang bisa kapan saja tumbang. Kemudian bahaya yang kedua adalah bakteri air. Bahaya bakteri air ini merupakan bahaya mikro yang perlu kita waspadai karena dapat menyebabkan penyakit dan juga berisikan bakteri-bakteri air yang dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya dari serangga. Serangga, seperti yang kita tahu, hidup dalam habitat alam yang tergambar dalam tempat wisata Hejepelan. Serangga ini dapat menyebabkan bahaya biologi karena bisa menyebabkan beberapa penyakit. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan kepada Fauzan. Oke, baik. Untuk selanjutnya silakan untuk di next intinya. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu adalah bahaya potensi yang berdasarkan dari jamur. Untuk di daerah yang berada di Curug Bidadari ini, ada banyak sekali tempat di mana jamur eh, hidup dan kebanyakan wisatawan yang kadang-kadang ada yang membawa anak-anak untuk bermain. Dan apabila jamur ini terkena dengan kulit, bisa menyebabkan potensi terkena ruam ataupun gatal-gatal. Untuk selanjutnya adalah alergi tumbuhan dan hewan. Alergi tumbuhan dan hewan ini kebanyakan bisa ditemukan di bagian bawah dekat curug dikarenakan ada berbagai macam spesies tumbuhan ataupun hewan yang rata-rata itu dia memiliki bisa. Contohnya seperti lebah yang berada di dekat, ada sarang lebah yang berada di dekat eh, tempat Curug Bidadari yang bisa menyebabkan terjadinya bengkak apabila disengat. Lalu untuk yang selanjutnya adalah semak-semak. Semak-semak ini umumnya biasanya di di digunakan untuk sebagai habitat ular. Dan oleh karena itu, apabila ada anak-anak ataupun orang dewasa yang tidak waspada, bisa saja mereka tiba-tiba terkena gigitan dari ular tersebut. Next, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pencegahan dan juga pengendalian ya.
pencegahannya yang dapat kami lakukan untuk curug bidadari ini, yang pertama yaitu evaluasi struktur pohon, yang kedua pembersihan kolam secara berkala, kemudian untuk pengendaliannya evakuasi dan pemasangan pita pengaman di pohon tumbang agar tidak menimbulkan bahaya lebih. Selanjutnya yaitu adalah kita dengan mengantisipasi membawa salep anti jamur, kemudian poster edukatif dan juga penyuluhan kebersihan yang ada di area Curug Bidadari. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan antihistamin, pelatihan staf, dan juga sistem rujukan cepat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah potensi bahaya fisik yang akan dijelaskan oleh Zidan Maghribi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Azrina bertindak sebagai moderator. Saya akan menjelaskan mengenai potensi bahaya fisik. Potensi bahaya fisik ini adalah jenis bahaya yang berasal dari kondisi lingkungan atau aktivitas alam yang dapat menyebabkan cedera tubuh secara langsung. Pada kedua gambar tersebut dapat terlihat di gambar pertama adalah trek batu besar dan juga licin, serta pegangan tangan dan pengaman yang tidak kuat karena itu merupakan terbuat daripada bambu. Yang kedua adalah trek curam ke jurang. Ini dapat menyebabkan pengunjung ataupun wisatawan jatuh ataupun mengalami cedera, baik itu cedera ringan sampai cedera yang cukup parah. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan adalah bentuk daripada mitigasi sebelum terjadinya sebuah tragedi. Yang pertama merupakan pemasangan pagar pengaman dan pegangan tangan yang lebih kuat sehingga pengunjung ataupun wisatawan dapat aman ketika memasuki daerah wisata. Selanjutnya pengaturan jalur satu arah untuk menghindari penumpukan di area rawan. Selanjutnya penanaman vegetasi akar kuat di lereng rawan longsor sehingga tidak menyebabkan tanah itu licin, dan pembuatan jalur anti-slip menggunakan batu alam atau kayu berstruktur. Selanjutnya adalah penanggulangan, yaitu bentuk reaksi atas sebuah tragedi ketika sudah terjadi. Yang pertama, ketika terjadi hal yang seperti tadi, harus menyediakan posko darurat di beberapa titik rawan insiden. Kedua, peta evakuasi dan jalur keluar cepat di setiap titik masuk. Ketiga, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD, serta dengan tim SAR di lokal. Selanjutnya adalah simulasi evakuasi rutin untuk pengelola dan staf lapangan, sehingga dapat terbiasa dan juga siap sedia ketika terjadi sebuah tragedi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu potensi bahaya kelistrikan yang akan dijelaskan oleh Giri Maulana. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah potensi bahaya kelistrikan. Potensi bahaya kelistrikan adalah potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan energi listrik yang menyebabkan cedera hingga kematian. Bahaya kelistrikan adalah risiko yang timbul akibat penggunaan listrik yang tidak aman atau kerusakan pada sistem kelistrikan yang konsleting secara sistematis. Di sini ada kasus pertamanya itu konsleting atau kesetrum. Kemudian yang kedua adalah sama, cuman bisa langsung menembus kepada kulit. Kemudian pencegahan dari kasus-kasus tersebut bila terjadi adalah yang pertama adalah isolasi kabel secara profesional dan penggunaan standar tahan air, kemudian pemeriksaan instalasi rutin dan sistem grounding, dan yang terakhir adalah penyediaan penerangan bertenaga surya sebagai alternatif bebas risiko. Kemudian jika sudah terjadi, penanggulangan yang harus dilakukan oleh pihak wisata adalah
ketersediaan APAR dan emergency kit listrik di pos-pos wisata, kemudian sistem pemutus arus otomatis saat terjadi kelonjakan daya, pelatihan staf menghadapi kebakaran akibat konsleting, dan yang terakhir adalah jalur evakuasi bebas halangan dan simulasi evakuasi bencana. Terima kasih. Terima kasih, Girel. Selanjutnya adalah potensi bahaya lingkungan. Ada beberapa jenis potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh batu-batu ataupun terperosok ke jurang ataupun terpeleset batu yang besar hingga menyebabkan cedera pada wisatawan yang berkunjung ke Curug Bidadari di Pasir Kaca tersebut. Yaitu dengan cara pencegahannya. Maaf, maaf. Eh, bisa di-cut gak sih nanti? Selanjutnya yaitu potensi bahaya lingkungan. Yang pertama itu ada jatuh mengenai batu, di mana para pengunjung bisa saja tersandung ataupun terpeleset batu yang besar ataupun yang kecil sehingga menyebabkan cedera yang disebabkan oleh potensi bahaya tersebut. Selanjutnya adalah terperosok ke jurang, di mana yang disebabkan tidak adanya pembatas jalan ataupun pegangan jalan terhadap jurang dengan ketidakhati-hatian para pengunjung bisa menyebabkan para pengunjung jatuh ke jurang itu sendiri. Selanjutnya itu terbawa arus, di mana saat berenang di curug itu air jatuh bisa saja jatuh lebih deras dan menyebabkan para pengunjung itu terbawa arus jika dia tidak memiliki kemampuan yang berenang, kemampuan skill yang berenang yang baik. Bisa saja terbawa arus dan mengenai batu-batuan yang menyebabkan bahaya atau celaka yang sangat fatal. Dengan itu, pencegahan yang dilakukan itu edukasi pakaian dan waktu kunjungan yang aman, larangan berenang dan penjaga di titik rawan, penyediaan shelter atau tempat berteduh di jalur trekking, penempatan pelampung di area rawan arus, dengan penanggulangannya itu tenda darurat, air minum gratis, dan penghangat lokal, tim penyelamat lengkap dengan pelampung dan pelatihan resusitasi dan bersertifikat bahwa penyelamat tersebut itu sudah ahli dalam berenang atau ahli dalam menangani kasus tersebut dan selimut darurat untuk penanganan medis di lokasi hingga evakuasi. Selanjutnya yaitu potensi bahaya ergonomi yang akan dijelaskan oleh Naila Fiska. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada potensi bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi, potensi bahaya yang ditimbulkan oleh fasilitas tidak sesuai bentuk yang menyebabkan wisatawan cedera. Selanjutnya. Adapun pencegahan dan penanggulangannya. Yang pertama, desain jalur wisata yang mengikuti kontur alami tanah agar tidak terlalu ekstrim. Yang kedua, evaluasi rutin bangunan dan fasilitas. Yang ketiga, penentuan batas usia atau kemampuan untuk jalur tertentu. Dan penanggulangannya ada tiga, yaitu penyediaan tenaga relawan untuk mendampingi pengunjung rentan. Yang kedua, ketersediaan minuman, isotonik, dan makanan ringan energi cepat. Yang ketiga, penanganan cepat untuk cedera ringan dengan kompres atau salep. Baik, untuk kesimpulannya boleh dijelaskan oleh Fatih Fauzan. Baik, terima kasih. Terakhir ini untuk kesimpulan yaitu adalah Curug Bidadari Panorama Pinus memiliki beragam potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keselamatan pengunjung. Potensi bahaya yang berhasil diidentifikasi meliputi bahaya biologi, lingkungan, fisik, listrikan, dan juga ergonomi. Jadi secara keseluruhan, identifikasi dan pengelolaan risiko di kawasan wisata alam harus dilakukan secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan wisata yang aman dan juga nyaman. Dan juga peran serta pengelola, pengunjung, serta pihak terkait sangat krusial dalam menciptakan budaya keselamatan yang tangguh di lokasi wisata alam seperti Curug Bidadari ini. Terima kasih.
Baik, sekian pemaparan materi presentasi mengenai identifikasi potensi bahaya di Curug Bidadari Panorama Pinus dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.